Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abijaya Religi di channel YouTube Abijaya Official. Pada video kali ini kita akan berziarah ke makam Wonobodro atau makam Aulia Wonobodro yang berada di Desa Wonobodro, Kecamatan Bladuk, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Bagi orang Jawa, makam Aulia Wonobodro sudah tidak asing karena makam ini setiap tahunnya sangat ramai dikunjungi oleh para peziarah secara nasional. Makam Aulia Wonobodro ini mulai dipugar tahun 1960-an. Kemudian ditetapkan haulnya adalah pada bulan Muharram atau bulan Syuro tanggal 13. Setiap tanggal 13 Syuro, jalanan ini penuh dengan peziarah. Bahkan untuk berjalan pun susah. Sahabat Abijaya, alhamdulillah saya sudah sampai di parkiran atas komplek makam Aulia Wonobodro. Mantios, the king. Dari sumber informasi yang saya dapat, tempat yang ada di depan saya ini adalah merupakan gerbang gaib menuju ke kompleks makam Aulia Wonobodro. Konon juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah gerbang menuju pondok pesantren Syekh Maulana Maghribi Wonobodro, yakni pondok pesantren gaib yang konon sangat ramai oleh santri-santrinya. Sehingga jangan sampai motor atau kendaraan panjenengan semuanya memasuki area ini. Di sebelah pintu gerbang tadi yang saya sebutkan, ada jalan kecil menuju ke bawah, yaitu adalah menuju tempat yang dipercaya sebagai tempat pasujudan Syekh Maulana Maghribi, atau tempat yang dipercaya bahwa Syekh Maulana Maghribi pernah melakukan sholat atau melaksanakan sholat di tempat ini. Demi kelestariannya, tempat ini dibuatkan cungkup atau dipagar rapi agar pihak-pihak yang tidak berkenan itu tidak bisa menjangkaunya. Di sebelah tempat pasujudan ini terdapat pancuran kecil. Pancuran ini dipercaya juga sebagai pancuran di mana Syekh Maulana Maghribi mengambil air wudhu. Pancuran ini dari tahun ke tahun tidak pernah mati. Airnya sangat jernih dan kaya akan mineral yang tinggi. Nampak musola atau masjid untuk jamaah pria, dan yang ini adalah musola untuk jamaah wanita. Biasanya di sini ramai jamaah-jamaah wanita dari manapun. Adapun tempat wudhunya ini masih memakai kulah yang airnya tidak pernah berhenti. Airnya sangat jernih sekali. Sebelum ziarah, kita sebaiknya mandi dulu. Bisa dilakukan di kamar-kamar mandi, baik yang di area putra maupun area putri. Kemudian setelah itu kita mensucikan diri pakai wudhu. Setelah itu kita sholat hajat 2 rakaat. Bahwa kita berziarah ini semata-mata mengunjungi beliau. Kemudian yang kedua adalah manakala kita punya hajat, kita munajatnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma di tempat yang dikeramatkan oleh Allah. Kenapa dikeramatkan? Karena di tempat itu atau di makam yang di atas ini adalah tempat di mana kekasih Allah dimakamkan.
sehingga tempat itu otomatis dikeramatkan oleh Allah. Karena masyhurnya makam Aulia Wonobodro ini, dikabarkan Presiden Soekarno juga pernah berziarah ke tempat ini. Juga tak luput Presiden Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang beberapa kali ziarah ke makam ini. Maulana Habib Lutfi bin Yahya pernah mengatakan bahwa Syekh Maulana Maghribi Wonobodro adalah pendakwa Islam yang eranya jauh sebelum era Wali Songo. Dari sumber lain juga mengatakan bahwa Kanjeng Sunan Kudus juga pernah sowan ke makam ini, sehingga di sini ada juga makam Kanjeng Sunan Kudus. Sebagai tambahan informasi, terdapat tempat-tempat mustajabah untuk berdoa. Tepat di depan saya adalah tempat yang dipercaya sebagai tempat mustajabah. Letaknya yakni di antara kaki atau ujung kaki makam Syekh Maulana Maghribi. Ukurannya sekitar 4 meter persegi. Kemudian yang ini adalah tepat di belakang makam Syekh Maulana Maghribi. Ada juga yang mengatakan tempat yang ini adalah tempat di mana di atas kepala ini tidak dianjurkan atau sangat tidak dianjurkan untuk melaksanakan doa. Lepas dari itu, wallahu alam bisawab, kebenarannya hanya Allah yang tahu. Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan juga pernah mengatakan bahwa di komplek makam aulia ini masih terdapat puluhan makam aulia yang belum diketahui namanya. Hanya baru beberapa yang sudah diketahui namanya. Di antaranya Syekh Juru Bahasa, ada juga Syekh Fakir Sugih, Syekh Bandi Matis, Ki Penatas Angin, dan Syekh Jambu Karang. Kemudian di sebelah kiri makam Syekh Maulana Maghribi terdapat makam Mbah Bau Rekso. Ada yang percaya bahwa di makam ini terdapat banyak pusaka berharga. Wallahu a'lam bishawab. Selepas mengunjungi makam Syekh Bau Rekso, kemudian saya melanjutkan untuk berziarah ke makam Ki Ageng Pekalongan yang terletak di sebelah pintu gerbang, kemudian ambil arah ke kanan. Menurut beberapa sumber, Ki Ageng Pekalongan merupakan salah satu bendahara atau penyumbang dana dalam rangka dakwah
Wali Songo. Makam ini dipugar oleh tokoh-tokoh dari kota Pekalongan yang menganggap beliau adalah sebagai leluhurnya atau orang yang berhak untuk dihormati atas jasa-jasa beliau. Yang pertama datang ke sini adalah untuk mengingat kematian, bahwa suatu hari tidak kaya, tidak miskin, tidak pintar, tidak bodoh, semuanya akan meninggal. Seperti beliau adalah penyebar agama di wilayah sini, tapi beliau juga akan ada waktunya, akan kembali kepada Allah. Begitu juga kita, suatu hari kita akan meninggal dunia. Sehingga harapan kita berziarah adalah untuk mengingat kematian. Adapun hajat-hajat yang lain, jangan lupa kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat perantara para beliau. Semoga para beliau ini yang sudah dekat dengan Allah ikut mendoakan kita, ikut mengaminkan doa-doa kita, ikut mengaminkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Lepas dari terkabul dan tidaknya, hanya Allah yang bisa mengabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat-sahabat semuanya, sekian perjalanan Abijaya makam Aulia Wonobodro. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin berziarah ke sini, ingat lakukan beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Itu juga semata-mata dalam rangka ikhtiar untuk menjaga adab kita sebelum kita berziarah. Semoga sahabat-sahabat semuanya senantiasa diberikan panjang umur, sehat selalu, dan apa yang menjadi cita-cita sahabat semuanya terkabulkan. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.